Ulun mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya ulun berterima kasih banyak pada Mas Raihan Resa Dewana telah mau meluangkan waktunya melakukan wawancara pada hari Ya, ini tentang sedikit tentang pengetahuan pian tentang kopi. Selanjutnya ulun serahkan pada El yang ingin melancarkan beberapa pertanyaan tentang kopi ini, Mas. Baik, sebelumnya terima kasih telah membuka sambil saya dirinya. deketin itu nggak ada headset ya. Tinggi, Iya, Mas. dan jadi ini Bang, Ulun mau nanya-nanya nih sedikit tentang kopi, tentang produknya Abang, misalnya jenis-jenis kopi yang digunakan dalam produk Abang itu jenis-jenis apa gitu. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Pertama ya, Uh, yang pertama ya, ya. Nah, jenis kopi itu sebenarnya ada 3. ya, Robusta ada. lebih kebanyakan 2 itu yang dipakai Iya. orang-orang. Nah, Biasanya, iya. ya gimana? Biasanya untuk kopinya itu uh, tergantung pada minumannya juga kah biasanya? Ya, semua tergantung pada minumannya. Nah, kalau untuk kopi susu, dia bisa campuran Robusta, Arabica, blend namanya. Nah, Iya. kalau untuk kopi hitam sendiri bisa juga campuran, tapi lebih enaknya itu misalkan kita apa namanya ada nama menu minumannya itu P60 atau kopi filter. Kopi filter itu lebih cocok itu Arabica. Tapi ada juga orang yang memakai Robusta. Tergantung juga selera sebenarnya ya semua itu. Iya. Terus untuk dari produknya itu bestsellernya bisa boleh tahu Mas apa yang paling banyak dibeli gitu? Terus di bestsellernya itu kopi apa yang digunakan jenis kopinya? Nah, kalau best seller itu kopi susu. Kopi susu itu campuran Robusta dan Arabica. Iya. Itu untuk komposisi campurannya itu 73. Bisa juga 64. 64 itu 60% Robusta, 40% Arabica. Kalau 73 itu 70% Robusta, 30% Arabica. Soalnya kenapa lebih banyak Robusta? Arabica lebih mahal ketimbang Robusta. Oh, jadi dari harganya. Dan untuk kopi Robusta, dia flavornya lebih cenderung ke pahit. Nah, Arabica dia lebih lebih banyak flavornya seperti asam, sweetnya, bodinya lebih banyak. Sebenarnya banyak lagi rasa-rasanya kalau Arabica itu. Nah, nanti kita kayak bisa ngerasain rasa karamel, rasa fruity, rasa buahnya. Oh iya, iya. Masih banyak lagi lah. Izin bertanya, Mas. Kan tadi kan untuk yang perbandingannya tadi menggunakan ada yang 64, ada yang 73. Nah, Iya. ulun mau bertanya tentang anunya. Biasanya itu uh, pi, ano, pian tuh manu kopinya tuh dari yang sudah jadi bubuk atau emang dari pas masih jadi Biji. bijinya pian harus biji ya? Iya, soalnya kalau sebenarnya bisa jadi dari bubuk. Tapi kalau dari bubuk itu ketahanannya itu sebentar dia. Ketahanan apanya itu kesegarannya. Oh, Jadi makanya orang-orang itu banyak biji. Jadi dia mulai ngebikin bubuknya sendiri, grinder sendiri, ketimbang beli langsung kecuali nggak punya buat apa alat buat grindernya baru. terus Mas kan pian kan ada 2 jenis yang pian rancangan nih. Ya, Pian Nah, itu tuh kan ada yang lebih mahal kan Bang yang Arabica tadi. Nah, untuk ya. harga yang
keduanya itu kayak robusta tuh per kilo tuh berapa, terus yang arabikanya per kilonya berapa, Mas? Kalau untuk robusta harganya range-nya itu per kilonya sekarang ya, karena sekarang harga udah naik semua, itu kita 140 sampai 180 robusta. Sedangkan untuk arabica per kilonya itu 180 ke atas. Oh, Bisa sampai 400 atau 300. wow. Jadi soalnya arabica dia lebih mahal ketimbang robusta. Permisi Mas, saya mau nanya lagi. Ya, Untuk ini pemesanan kopinya itu eh, biasanya nanam sendiri kah atau mesan dari mana gitu anunya kopinya? itu pesan kalau nanam, kalau di Banjarbaru Kalimantan kan paling cuma ada di mana itu, Ya, Ah, di. Hari sama di mana itu juga robusta. Lupa saya di mana itu tempatnya. Jadi biasanya kalau mau itu jadi harus mesan dulu kopi-kopinya itu gitu ya Bang? Iya, pesan dulu kopi-kopinya itu. Oh, Tapi kalau kebanyakan saya pakai base-nya itu dari Sumatera. oh dari Pulau Sumatera. Ya, Berarti online aja ya, Bang? iya online bisa. Atau beli yang sudah ada juga, ramai roastery Banjarbaru sudah mulai ada berkembang banyak kok. Oh iya, ini. Yang roasting gitu. Jadi mereka tuh terkadang kan beli green bean, mereka roasting sendiri. Nah, untuk green bean sendiri kalau dibeli itu lebih mahal pengirimannya. Karena untuk mendapatkan 1 kilo kopi yang udah jadi di roasting itu perlu 1,5 kilo, karena dia ada susutnya setelah di roasting. Karena kan basah, kalau dikeringin udah pasti susut kan, karena kadar airnya berkurang gitu. Nanya lagi Mas, untuk menurut Mas nih, dari segi kualitas yang lebih baik yang jenis kopi yang mana biasanya Mas? Nah, untuk kualitas kopi sendiri sebenarnya itu ada grade-grade-nya ya. Grade A, grade B, grade C, itu banyak kualitasnya. Itu kalau murah banget itu tuh udah kualitas paling standar lah. Ada lagi yang paling di bawah lagi paling jelek. Sudah campuran kalau yang mau minum-minum biasa aja. Kalau bagus itu grade A itu. Ya, itu sekitar 300 ke atas. Wow. Nah, biasanya kalau buat ada nih kopi namanya V60 kan, itu untuk biasanya mereka menjual kalau online gini-gini itu 200 gram. 200 gram aja sekitar 85, 75. Ya, range-nya antara 70 sampai 100. Itu 200 gram. Ya, bayangin aja kalau 1 kilonya berapa itu. Untuk filter biasanya. Kalau robusta itu buat untuk kopi susu biasanya mereka langsung per kiloan. Bisa aja sih kalau kayak 200 500 gram. Jadi ada lagi. Berarti harga menyesuaikan sama kualitasnya lah Bang. Ya, kualitas rasa. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai pembikin kopi ini cuman dari rangkaian tahap dari petani sampai jadi minuman itu, barista ini cuman ikut andilnya cuma 20%. Lebih banyak itu kayak di petani, penjemuran, pengeringan, roastingan, itu sebenarnya lebih banyak ngambil andilnya, enaknya itu. Kita mah tinggal nyeduh aja sudah sebenarnya. Untuk barista itu kopi enak mau disebut bagaimanapun pasti enak. Tergantung kualitas kopinya. Iya. Oh iya. Pengetahuan umum tentang kopi. Ya. Pengetahuan umum tentang kopi, pengetahuan umumnya paling itu tadi jenis-jenisnya robusta, arabica, kalau memang mau
berlanjutnya tuh banyak lagi sih. Tapi kalau ya umumnya itu jenisnya Robusta, Arabica, Liberica, terus roastingannya, tingkat kematangan roastingan itu, tingkat kemasan kopinya, ada light to medium, medium to dark, dark, ya dark ada lagi. Dan itu sih kalau pengetahuan umumnya. Dan flavor atau rasa-rasa juga. Setiap kopi juga rasanya beda tiap daerah loh. Jadi misalkan sama jenisnya, tapi tiap daerah itu rasanya bisa beda, gitu kan? Iya, kalau Sumatera itu kayak lebih ke coklat ya. Kalau Toraja, Makassar itu dia Sulawesi itu kayak rasanya ada kayak karamelnya gitu. Bukan karamel, aren gitu. Oh ya Mas, mau nanya lagi, untuk tadi kan dari kopi itu kan ada 3 jenis tuh, ada yang Robusta, Arabica, sama Liberica. Nah, ya. Menurut Mas kan, kenapa kopi Liberica tuh jadi jarang di Indonesia nih dipakainya ya? Ya, Itu kalau saya tahu soalnya nggak terlalu ini juga kalau yang Liberica ya, itu kayak ada nangka-nangkanya gitu, rasa nangka atau gimana gitu. Saya cuma sekali itu ngerasain, nggak lupa juga. berarti emang dari segi flavornya Mas yang beda ya? Iya, dan pasarannya juga lebih banyak Robusta Arabica dibanding Liberica. Ini kopi pasaran. Karena orang lebih banyak antara kedua itu juga. Oke, dari teman-teman masih ada yang ingin mau ditanyakan kan? Mungkin dari saya sudah cukup aja, itu sudah cukup aja. Ya. Kalau ada yang kurang nggak apa-apa. Mungkin dari Raffi mungkin ada mau nanya, silakan. Apa? Oh iya, waktu jamnya habis. Waktunya udah berapa? Kak, untuk ya, sesi foto bareng bisa ya? Ya. Untuk sesi foto bareng biar ada pembuktiannya gitu. Oh ya, bentar foto bareng. Ya. Nggak ada yang ini kan. Oh, udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, makasih banyak Bang. Oke. Sudah difoto. Iya. Dikarenakan tidak ada pertanyaan lagi dan sudah sesi bareng, mungkin cukup sampai sini aja dulu Bang, sesi wawancaranya untuk Perihal Kopi ini. Kami banyak berterima kasih kepada. Terima kasih banyak Bang. Oh iya. Untuk dapat membantu kami membantu tugas kuliah kami. Santai aja. Kapan-kapan